Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kita masuk pada pertemuan ketiga tentang klasifikasi bahan bakar. Sebelumnya tolong absennya diisi ya. Ya, Pak. Tujuan kita untuk mempelajari klasifikasi bahan bakar ini yaitu bagaimana kita mengkelas-kelaskan bahan bakar atau mengelompokkan. Jadi ada pakan hijauan, pakan kering, pakan berasal dari hewan. Jadi kita kelas-kelaskan energinya, proteinnya berapa. Itu tujuannya kita. Oke, ini sebelumnya faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap nilai gizi bahan bakar. Nah, ini faktor yang mempengaruhi itu adalah kandungan air. Jadi setiap bahan bakar itu pasti mempunyai kandungan air. Bagi bahan pakan yang masih segar itu pasti bahan pakan kandungan airnya tinggi. Nah, kalau bahan pakan yang kandungan airnya tinggi itu pasti ketika disimpan pasti akan mengalami biasanya pembusukan karena terlalu tinggi kandungan airnya. Kemudian ternak juga kadang-kadang ternak juga tidak terlalu suka dengan bahan pakan yang terlalu tinggi kandungan airnya. Kemudian asalnya kan kalau di daerah Toli-Toli, terutama Sulawesi Tengah itu masih banyak kita jumpai bahan bakar kayak di Jawa itu banyak. Kalau di daerah Toli-Toli itu di Jawa pakan yang bisa kita temui itu banyak kayak rumput gajah itu masih ada di sini. Nah, itu asalnya dari daerah Jawa juga. Kemudian rumput gajah, rumput benggala, rumput raja, jamal. Nah, itu pasti akan berbeda juga nilai gizinya. Begitu kalau rumput gajah itu nilai gizinya dengan rumput benggala itu beda, terutama pada nilai energi dan protein. Kemudian cara penyimpanan. Nah, itu yang saya katakan tadi, kalau kandungan airnya kita bahan pakan itu terlalu tinggi, kalau cara penyimpanannya kurang bagus, itu akan menjadi busuk. Kemudian ukuran. Nah, ini ukurannya itu ada yang berbentuk tepung, butiran, ada yang daun. Nah, kemudian pemalsuan atau subalan. Nah, ini kebanyakan biasa kalau kita temui itu bahan pakan yang dipalsukan itu sudah pernah jumpai. Kayak dedak. Contohnya begini, dedak halus atau dedak padi itu kalau mereknya itu mungkin mereka jual itu sekitar proteinnya 10%. Tetapi pas kita teliti ternyata cuma 4% dia punya protein. Nah, itu sudah termasuk kategori pemalsuan karena kita tidak tahu ukurannya sama, warnanya juga sama. Nah, kemudian proses pengolahan. Ini proses pengolahan ini ada yang secara mekanik, kimiawi, dan biologis. Kalau secara mekanik
itu dia menggunakan mesin. Kayak kita mengolah jagung yang masih bentuk bulat, kita menjadikan tepung. Nah itu secara mekanik karena kita hancurkan menggunakan mesin. Begitu juga untuk hijauan kita giling kita cacat menggunakan mesin pemotong. Kalau hijauan ada yang dikasih masuk seperti kita kasih hijauan terpotong-potong dia. Nah kemudian kimiawi ini secara kimiawi dia kita menggunakan bahan kimia. Ketika kita melakukan proses silase atau fermentasi. Nah, jadi kita menggunakan bahan kimia. Biasa pada untuk mengawetkan bahan itu secara kimia kita menggunakan pupuk urea untuk menambah cita rasa bahan pakan tersebut. Nah itu juga ada nilai gizinya juga akan berpengaruh. Kemudian secara biologis itu yang tadi saya bilang secara biologis kita melakukan fermentasi. Nah fermentasi ini menggunakan bakteri. Bakteri itu kayak M4 itu, pernah lihat M4? M4 peternakan itu dia bentuknya warna coklat. Botolnya kalau kemarinnya kalau yang kuning itu untuk pertanian, kalau yang warna biru untuk pertanian. Itu mikrobiologi yang kita pakai bakteri. Kemudian lama, nah ini segar atau tidaknya. Jadi kalau lama penyimpanan itu bisa juga mempengaruhi nilai gizi. Jadi kalau dia kita simpan tidak bagus, misalkan kita simpan di tempat yang lembab, itu akan mempengaruhi nilai gizi pada bahan pakan. Kemudian rusak tidaknya. Nah, ini rusak tidaknya itu dipengaruhi oleh kutu, jamur dan lain-lain. Jadi kalau pada jagung itu pasti kalau disimpan lama dia biasa kutu. Kalau di tempat yang lembab dia bisa berjamur. Sama juga dengan dedak itu kalau kita simpan lama pasti dia ada kutunya. Kemudian jamur. Nah kemudian pemeriksaan bahan pakan itu biasa kita melakukan secara mikroskop, menggunakan mikroskop. Kemudian analisis kimia itu sudah ini analisis proksima, berapa proteinnya, berapa energinya. Kemudian secara biologis itu setelah kita misalkan secara kita fermentasi, kita cobakan pada ternak. Nah, kita itu sudah dia ternaknya apakah dia disukai oleh ternak untuk dikonsumsi. Lanjut ini, pertimbangan penggunaan bahan pakan pada ternak. Nah, jadi ini seharusnya sebelum kita memberikan bahan pakan pada ternak itu kita tahu dulu apa sifat pencernaan ternak. Jadi jangan asal-asal kasih. Kalau dia ternaknya pencernaannya itu kayak ruminansia, dia apa yang dia makan itu? Rumput. Nah makanya beda dia dengan ayam atau unggas. Begitu juga, jadi ada beberapa
sifat pencernaan itu ada yang ruminansia, unggas, sama ungastrik. Jadi jenis ternak. Kemudian jenis ternak. Nah, itu yang saya bilang tadi, kalau kita memberikan bahan makan itu pasti berbeda unggas dengan ruminansia. Kayak ayam itu beda dengan sapi. Makanya kalau ayam rata-rata kalau ternak unggas itu dia sukanya dia dalam bentuk tiran. Tapi kalau pada ternak sapi dia hijauan atau kambing. Kemudian fase produksi. Nah ini, jadi fase produksi itu ada beberapa yang kita ketahui bahwa kalau fase produksi unggas itu apa semua? Ada yang ketelur, ada dan yang dari fase produksinya itu. Jadi kita mau produksi apa? Produksi daging kah atau ketelur? Nah, pasti penggunaan bahan pakan pada ternak itu akan berbeda juga, terutama masalah protein dan energinya. Begitu juga pada ternak sapi. Sapi itu ada apa semua? Produksi apa dia? Susu, daging. Kemudian nilai gizi. Nilai gizi ini adalah pertimbangan juga. Yang saya katakan tadi juga. Kalau kita untuk menemukan, pasti nilai gizinya berbeda yang kita berikan. Kayak ayam itu jangan sampai kita berikan untuk fase produksi petelur, dia tidak bertelur, malahan dagingnya yang banyak. Kalau pedaging jangan sampai cuma bulunya saja pun dagingnya tidak ada. Nah, begitu juga harga, masalah harga. Sering-sering kalau kita secara ekonomi itu kalau kita pelihara ternak atau berbisnis ternak unggas, yang pertama itu adalah harga bahan pakan yang kita teliti dulu. Jangan sampai lebih banyak ongkos harga pakannya daripada panennya nanti. Kemudian pengadaan atau rutinitas. Nah, ada tidaknya tersedia secara terus-menerus di lingkungannya kita. Misalkan kita pelihara ternak, kita cari yang bagus pakannya, tapi tidak ada yang dijual di situ. Tidak ada tersedia di daerah kita. Kita kirim lagi dari Palu, dari Jawa. Nah itu yang pasti ongkos produksinya pasti akan bertambah, harga pakannya pasti ongkos produksi harga pakan itu pasti akan bertambah. Jadi kita cari saja yang murah, kemudian tersedia secara terus-menerus di lingkungannya kita, sehingga biaya pakan itu tidak terlalu besar. Kemudian toleransi atau sifat pakan itu tidak beracun. Kemudian angka pencernaan juga serat kasar, misalkan kalau kita pakai pelihara sapi untuk penggemukan, nah itu angka pencernaannya itu apa yang bagus kita berikan, misalkan bahan pakan apa. Contohnya saja di sini banyak jerami, kalau kita banyak petani di sini, petani sawah, itu tidak dimanfaatkan itu jeraminya. Makanya
kalau dia cuma diberikan begitu saja kepada ternak, jerami itu tidak terlalu suka. Makanya kita bisa melakukan teknologi itu fermentasi pada jerami, sehingga serat kasarnya bisa menjadi protein. Dia bisa mampu merubah menjadi protein kalau dalam bahan pakan fermentasi. Kemudian adanya zat racun, jadi kita jangan mencari bahan pakan yang ada zat racunnya. Jadi kalau hijauan segar itu kayak gamal itu banyak ada mengandung zat tanin, itu zat racun yang bisa mempengaruhi performance-nya ternak. Jadi kalau kita kasih itu kadang-kadang kalau kita tidak, biasanya kalau kita memberikan gamal itu kan dia ada zat tanin. Jadi zat tanin itu kalau kita berikan langsung itu bisa berakibat pada keracunan kembung. Nah, makanya kalau kita mengambil bahan pakan yang segar, kita bisa diangin-anginkan atau dijemur dia sekitar 3-5 jam kita berikan. Kemudian ini yang paling utama, persaingan dengan manusia, bahan pakan. Kira-kira kalau jagung itu bersaing tidak dengan manusia? Kalau di sini jagung makan binte. Makanya paling tuli-tuli sini itu jagung untuk ternak itu masih sangat kurang. Makanya banyak yang didatangkan langsung dari Gorontalo atau tidak dari Palu. Jadi kalau persaingan dengan manusia itu sudah tidak bisa lagi kita berikan pada ternak, karena manusia itu mau makan, tapi yang dimakan di sini kan cuma jagung manis ya. Jagung manis ya? Ya, mulut jagung manis yang mulut. Ya, apa? Dimakan doang mulut yang mudanya. Yang mudanya? Jangan malas. Kalau ikan kira-kira bersaing juga tidak? Bersaing, Pak. Apalagi kalau ikan, tapi di sini kan banyak ikan, apalagi ikan yang namanya ikan tembang itu, ikan latang. Nah itu kadang-kadang mahal dia di sini. Itu ikan latang itu, dia kalau tidak salah itu 1 kilo 50.000 kalau kita beli. Padahal itu bagus untuk tepung ikan. Kecuali ada limbah perikanan itu yang bagus bisa kita buat untuk pakan. Nah, kemudian ini klasifikasi bahan pakan berdasarkan nilai gizi. Nah, itu kelas 1 hijauan kering atau jerami. Nah, ini jeraminya kalau ini di luar negeri ini begini. Dia pakai teknologi itu dia digulung. Ini kayaknya kalau tidak salah ini adalah gandum, jerami gandum. Jadi setelah panen itu semua buahnya diambil, baru diambil dia punya jerami. Nah, ini bisa bertahan 1 tahun sampai bertahun. Jadi mereka tidak habis ambil langsung berikan, tapi mereka simpan di gudang, baru diambil ternak. Jadi mereka tidak susah. Dan ini juga tapi kalau di luar negeri sana pasti dia menggunakan biaya besar karena pakai mesin. Tapi kalau di sini pakai sabit saja, sabit karung saja dia sudah tidak mampu. Ini
Ini hijauan pakan dikeringkan dan jerami yang telah dipotong dan dirawat. Nah, ini syarat kasarnya tinggi itu saya bilang sekitar 18% bahan kering. Energinya rendah, makanya lebih bagus dia. Nah, kalau ini bisa dikatakan high, itu high. Nah, hijauan yang dikeringkan dia cuma 5 sampai 10 jam. Nah, baru disimpan di gudang pakan. Tapi kalau kita buat fermentasi dia itu dalam bentuk setengah kering, dia ada basah. Jadi ini high itu bisa kita pakai leguminosa atau gambantoro, Brasilia, atau hijauan lain yang potensial seperti jerami, sisa panen kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ketela rambat, dan padi. Itu kelas pertama itu adalah hijauan kering dan jerami. Nah, ini hijauan segar, hijauan yang dipanen atau belum yang diberikan pada ternak dalam keadaan segar. Jadi kandungan airnya itu masih tinggi, itu kurang sampai 65%. Jadi macam-macam hijauan segar itu daun jagung, pucuk tebu, daun singkong dan ketela rambat. Nah, kalau kacang-kacangan itu leguminosa itu lantoro, turi, gamal. Hijauan lain yang potensial itu tanaman air, azolla, dan keceng gondok. Tahu keceng gondok? Tahu. Yang gimana itu? Oke, kita lanjut. Ini kelas 5 itu adalah sumber protein. Jadi sumber protein itu bahan pakan protein itu lebih dari 18%. Itu berasal dari hewan dan juga ada berasal dari tanaman. Kalau dari hewan itu apa semua? Masa dia tahu hewan? Ulang. Ikan, tepung ikan. Nah itu agak mahal dia daripada tanaman. Kalau dari tanaman itu tidak semua tanaman juga sebagai bahan pakan yang punya protein. Nah ini contohnya ini sudah ada sini, tepung ikan, tepung kepala udang dari kepiting. Nah, itu adalah limbah perikanan. Jadi limbah perikanan itu kepala udang dan cangkang kepiting. Kemudian tepung limbah kata, tepung daging dan hewan, tepung bulu, tepung darah, tepung cacing. Nah ini untuk tanaman itu, ini bungkil kedelai, bungkil kelapa sawit, bungkil kacang tanah, bungkil biji kapok, bungkil biji bunga matahari. Nah itu semua adalah sumber dari protein. Apa itu Pak? Mungkin ini Bungkil itu dia hasil olahan dari sisa-sisa macam-macam kedelai. Pernah yang bungkil kelapa? Biasa orang bilang kayak gini, padahal itu bukan bungkil ya. Tapi kalau dari bungkil itu dia dari proses olahan dari pabrik. Kalau dari pabrik itu dia memang berbentuk bungkil, jadi dia bukan kayak ini itu. Kalau bungkil kelapa. Kalau bungkil kedelai sisa dari perasan dari bikin tahu. Kalau kita mau bikin tahu pasti itu kedelainya dulu digiling, kemudian diperas,
Orang itu sisanya itu sudah yang dipakai, jadi dikeringkan menjadi bukit. Pas tahu lagi lain itu dia masih basah. Mungkin kacang tanah. Mungkin kacang tanah itu gampang saja buat ini kalau kita mau ambil minyaknya kacang tanah itu. Jadi sisanya itu yang dari hasil KDB itu yang kita buat. Kita padatkan minyaknya, kemudian ampasnya itu yang kita keringkan menjadi bukit. Ini juga mungkin biji kapok. Pernah lihat biji kapok? Nah, mungkin biji bunga matahari. Nah, itu sama bunga matahari banyak. Kemudian kelas 6 itu sumber mineral. Bahan pakan yang mengandung mineral, makro dan mikro. Jadi contohnya mineral itu asal dari mineral itu tepung tulang, tepung kerang, kapur, garam dapur, seloid, batu-batuan tertentu, kalsium fosfat, premix mineral. Siapa yang sudah pernah unggas? Ada yang pernah ajak premix? Premix mineral. Jadi premix itu ada premix untuk vitamin dengan premix untuk mineral. Tidak, dia tambahan, dia untuk bahan untuk melengkapi itu apa? Untuk sedap dicampur di makanannya. Iya, dia tidak bisa terlalu banyak. Jadi kalau kita mau produk apa, memelihara ternak unggas misalkan untuk produksi telur, yang kita gunakan itu adalah harus ada sumber mineral karena pembentukan kerambang telur itu hasil dari mineral. Nah, makanya ada kalau ternak kita yang kurang mineral itu dia tidak pernah lihat telur yang lembek. Ya Pak. Nah itu kekurangan mineral. Nah itu salah satunya kekurangan mineral. Ini kelas 7 sumber vitamin. Nah, sumber vitaminnya itu satu jenis vitamin apa lebih untuk kita berikan kepada ternak. Contohnya minyak ikan. Jadi minyak ikan itu vitaminnya A, D, dan E. Nah, ini prediksinya itu atau istilah medis itu adalah campuran. Jadi campuran berbagai vitamin. Kemudian campuran berbagai mineral dan vitamin. Kemudian kelas 8 itu tambahan feed aditif. Nah ini yang feed aditif ini adalah bahan yang ditambahkan pada pakan dalam jumlah kurang dengan tujuan tertentu. Dalam jumlah sedikit ya kita berikan kepada ternak. Contohnya ini antibiotik, kemudian hormon dan obat-obatan yang mengandung antibiotik itu kayak kunyit juga, serai, banyak, cingke, kemudian ada juga obat-obatan yang dicampurkan dalam pakan. Nah ini terakhir, sampai jumpa minggu depan. Jadi semoga bermanfaat pada yang ini bermanfaat bagi kita semua. Nanti minggu depan kita masuk pada materi selanjutnya.
Begitu saya akhiri perkuliahan kita. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.